Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam guru Indonesia. Perkenalkan, saya Devi Arselina, mahasiswa dan peserta guru tertentu tahun 2025 dari Universitas Lambung Mangkurat, Prodi Pendidikan Pancasila. Dengan nomor NIM 24301113282210. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran pada SMP Negeri 5 Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, dengan model pembelajaran Discovery Learning pada materi penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Semoga bermanfaat dan menginspirasi untuk kita semua. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Anak-anak sudah berdoa? Jadi seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Ya, ketua kelas silakan pimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah selesai berdoa. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah sarapan? Sudah. Seperti biasa, Ibu akan tanya, kalau Ibu tanya kabar, jawabnya gimana? Sehat, 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 luar biasa. Bisa? Bisa. Apa kabar anak-anak hebat kelas 7? Sehat, 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 luar biasa. Alhamdulillah. Semoga dengan pembelajaran hari ini ya, menanyakan kabar dengan jawaban sehat, itu artinya sehat secara lahir dan batin. Oke, selanjutnya ada yang sudah masuk hari ini? Ada. Siapa yang tidak masuk? Eka. Eka kemana? Sakit. Oke, mungkin Ibu absen dulu sebentar ya, anak. Abdul Rahim? Hadir. Hadir. Aldi Firmansyah? Hadir, Bu. Aldi? Hadir, Bu. Alivia Jasmine? Anisha? Hadir. Kezar? Hadir. Friska Arianti? Hadir, Bu. Ira Jaskia? Natasha? Hadir. Miko? Hadir. Ada Miko? Kezar? Hadir. Idam? Hadir. Rangga? Hadir. Rafa? Hadir, Bu. Rafa Prasetyo? Siti Aisyah? Hadir. Siti Marfua? Hadir. Tasya? Hadir. Hadir. Alhamdulillah. Berarti hanya Eka yang tidak masuk ya. Oke, berikutnya anak-anak kita refleksi ya. Hari ini kita akan belajar tentang penerapan nilai-nilai Pancasila. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau tanya dulu dengan kalian kira-kira di sini. Ya, apa itu penerapan nilai Pancasila? Sudah pernah dengar belum sebelumnya? Seperti kita lihat ada lambang burung Garuda Pancasila di depan. Ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu. Apa itu Pancasila? Pancasila ada 5. Jadi ada 5 dasar yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik anak-anak, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi ini, Ibu kita ice breaking dulu sebentar, ya. Jadi boleh berdiri. Silakan semuanya berdiri. Kita akan menyanyi lagu Ampar-Ampar Pisang. Apa lagu Ampar-Ampar Pisang? Jadi kita akan menyanyi sambil bertepuk tangan, ya. Oke, ini adalah lagu daerah. Kenapa lagu daerah? Karena kita mencintai hasil budaya daerah kita. Oke, yuk kita mulai. Ya, ini adalah lagu Ampar-Ampar Pisang yang berasal dari Kalimantan Selatan. Oke, semua tangannya di atas. Coba dites, tepuk 1 bisa? Oke, masih kuat ya. Yuk kita mulai. 1, 2, 3. Ampar-ampar pisang, pisangku belum matang.
nama-nama pisang masih banyak. Nanti setiap proses pembelajaran kita akan lakukan ice breaking. Ya, kita harus bisa menyanyikan lagu-lagu daerah yang ada di negara kita. Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah mengapa kita belajar tentang penerapan nilai-nilai Pancasila. Satu, supaya kita paham ya apa makna yang terkandung di dalam nilai Pancasila. Yang kedua adalah untuk kita agar dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, ya, dalam rumah, keluarga, sekolah, bahkan di dalam lingkungan masyarakat, bangsa dan negara. Oke, jadi sebelum memulai pembelajaran, ya, ini sudah dibagi kelompok. Kelompok ini berdasarkan dengan hasil nilai Ibu bagi di sini, ya, berdasarkan dengan rata-rata nilai yang sudah kalian dapatkan di pembelajaran sebelumnya. Ya, jadi kelompok ini sudah dibagi, ya, semuanya rata seperti itu. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Nih, gambar apa ini? Garuda. Ya, Garuda Pancasila. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Anak-anak, pada pagi ini kita akan belajar tentang nilai Pancasila. Apa itu nilai? Makna dari nilai Pancasila. Kemudian bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dari sila pertama sampai dengan sila ke-5. Oke, lanjut. Ya, Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara sekaligus pedoman hidup warga negara Indonesia. Ya, penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat dimulai dari lingkungan terdekat, dalam rumah ataupun dalam lingkungan masyarakat. Perisai di dalam dada Garuda Pancasila berisi 5 lambang, ya, yang mencerminkan nilai dasar Pancasila. Nah, ini sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda tapi tetap satu, dua. Ya, itu semboyannya. Nah, ini gambarnya. Ada kepala banteng. Yang pertama apa? Bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng. Yang ketiga adalah padi dan kapas. Oke, lanjut. Ya, ini adalah bunyi dari 5 sila Pancasila. Coba kita baca bersama. Yo, Pancasila. 1, apa? Tuhan Yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan mufakat. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, luar biasa. Semuanya hafal Pancasila ya? Hafal. Ibu tidak mau sudah SMP masih ada yang belum hafal Pancasila. Ya. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana bentuk penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Kita punya keyakinan masing-masing. Ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Ya, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rasa bersyukur atas nikmat sehat, bersyukur masih bisa datang ke sekolah dalam keadaan sehat, bertemu dengan teman-teman. Ya, kemudian menghormati agama lain, saling menghormati agama lain. Misalnya merayakan hari-hari besar keagamaan di tempat-tempat di mana kita tinggal. Idul Fitri kita merayakan, ya kan? Yang Nasrani merayakan hari raya Natal dan seterusnya. Kemudian tidak memaksakan agama kepada orang lain. Sesuai dengan undang-undang, setiap warga negara memiliki hak untuk memilih agama dan
keyakinannya masing-masing. Itu ada dalam sila pertama. Ya. Kemudian menghormati dan saling bekerja sama antar pemeluk agama. Jadi saling menghormati antar umat beragama, ya. Kemudian rajin beribadah. Dari sila pertama yang mana yang sering kita lakukan atau yang sudah kita lakukan? Semua sudah dilakukan? Sudah. Insya Allah sudah, ya. Oke, kita lanjut sila yang kedua. Ya. Nih. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila nilai yang ada di dalamnya adalah nilai kemanusiaan. Bagaimana bentuk sikapnya dalam kehidupan sehari-hari? Ya, yang pertama saling membantu dan menolong antar sesama manusia. Misalnya saling membantu ketika kita tahu ada teman butuh bantuan, ya dibantu. Seperti itu ya anak-anak ya. Kemudian tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul, baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah. Nah, sudah diterapkan? Sudah. Bersikap sopan kepada orang tua. Nih, anak-anak ingat, kita sebagai insan, individu harus bersikap sopan kepada orang tua sesuai dengan sila kedua. Ya. Contoh berbentuk sopan kepada orang tua bagaimana? Izin ketika ingin pergi dari rumah, keluar rumah, berangkat sekolah, ataupun mau main ketemu dengan teman-temannya. Ya, kemudian tidak melanggar aturan yang diberikan oleh orang tua. Patuh dan hormat kepada orang tua. Tidak melawan, tidak membangkang, tidak mengeluarkan kata-kata kasar atau nada yang tinggi kepada orang tua. Ya, saling menyayangi sesama manusia. Nih, saling menyayangi antara kita individu yang satu dengan yang lain harus punya rasa saling menyayangi. Tujuannya apa? Supaya bisa saling menjaga dan menghormati. Kemudian berikutnya mengembangkan sikap tenggang rasa, saling peduli ya dengan rasa. Kemudian menjenguk teman atau orang lain yang sedang sakit. Nih, ternyata ketika kita ada temannya yang sakit ya, kita datang ke rumahnya menjenguk, memberikan semangat, memberikan doa, itu kita sudah melakukan penerapan sila kedua dalam Pancasila. Ya, saja tidak, ternyata kalau menjenguk teman kita sudah mengamalkan Pancasila. Ya, padahal berat tidak kalau hal seperti itu? Tidak, ya. Lanjut. Sila ketiga adalah persatuan Indonesia. Bagaimana bentuk sikap yang bisa diterapkan dalam kehidupan masyarakat? Satu, memiliki rasa cinta tanah air dan bangsa. Kita punya rasa bangga loh tinggal di Indonesia, negara yang kaya akan sumber daya alam. Bangga sebagai bangsa Indonesia, ya, menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa. Kemudian mencintai dan bangga menggunakan barang buatan Indonesia. Sudah dilakukan belum ini? Ya, misalnya kita membeli produk-produk dalam negeri, memberi atau melestarikan makanan-makanan budaya-budaya yang ada di negara kita. Nih. Kemudian yang berikutnya mempelajari kesenian dari daerah lain. Nih, kalau di daerah kita ini kan kita tinggal di Pulau Kalimantan. Ada tidak budaya lain yang diterapkan di sini? Ada, misalnya kesenian kuda lumping. Kuda lumping dari mana? Jawa Timur. Diterapkan di sini ya. Nah, ini berarti sudah sesuai dengan sila ketiga. Mempelajari kesenian dari daerah lain. Ya. Gotong royong atau kerja bakti di lingkungan masyarakat ataupun di lingkungan sekolah. Biasanya ya setiap wilayah atau daerah RT setempat itu ada jadwal kerja bakti tuh, 1 minggu sekali, sebulan 2 kali. Nah, anak-anak di sini sudah mengikuti itu belum? Kalau ada kerja bakti apa yang dilakukan? Nengok. Kencan? Ikut kerja bakti? Belum. Nah, jadi ternyata ikut kerja bakti dan gotong royong itu juga bentuk sikap atau penerapan sikap
sila. Ya, bermain dengan rukun sesama teman. Ya, tidak mengejek, akur, tidak bermusuhan, itu juga salah satu bentuk penerapan sila Pancasila. Lanjut. Sila keempat, ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bagaimana sikap atau bentuk dalam penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menghargai pendapat orang lain. Tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain. Menerima hasil musyawarah dengan lapang dada, ikhlas ya. Mengutamakan kepentingan bersama, menerima hasil keputusan demi kepentingan bersama, musyawarah dalam pemilihan ketua kelas. Ya, ditambahkan misalnya pemilihan OSIS kita sudah lakukan di sekolah kita. Ya, pemilihan OSIS kita pilih, yang memilih adalah seluruh warga sekolah. Itu juga termasuk penerapan Pancasila sila keempat. Ya, nah ini kadang-kala anak-anak kita pernah merasa nih ada hasil putusan bersama yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Bagaimana kita menyikapinya? Maka kita harus menerima hasil putusan itu dengan lapang dada. Kita mendukung program, kita melaksanakan sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan. Ini kadang-kadang agak sulit yang ini. Kalau nggak sesuai hati, kadang-kadang nggak mau. Saya nggak mau ke kelas si A, Bu. Saya maunya si B. Ya, tapi tidak boleh. Dalam Pancasila kita harus belajar menerima keputusan bersama. Lanjut ya anak. Oke. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana penerapan dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, membiasakan antri. Apa itu antri? Ayo. Pernah kalau misalnya kita di tempat umum berbelanja, di kasir ada banyak berjajar orang nunggu waktunya membayar, itu antri. Kita di daerah kita yang sudah antri apa itu? Penyeberangan, ya, tidak boleh nyerobot, harus antri di tempat umum khususnya. Kemudian memberi bantuan bila melihat orang yang kesulitan. Ketika kalian jalan atau dimanapun melihat temannya kesulitan, ya, yuk dibantu. Atau pulang sekolah nih, lihat temannya jalan kaki, kamu naik sepeda. Bagaimana sikap kita? Dibonceng, ya kan? Yuk diajak bareng pulang. Ya, bersikap adil dengan teman saat bermain. Ya, tidak boleh pilah-pilah ataupun pilih kasih. Mengadakan kegiatan bakti sosial. Bakti sosial ini bisa dalam bentuk memberikan bantuan atau membersihkan lingkungan setempat. Melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Tidak hanya menuntut hak, tapi juga melakukan kewajiban secara seimbang. Silakan perhatikan video tersebut. Amati. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama, sila ketuhanan. Percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Menjalankan peribadatan, mengembangkan sikap saling hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan masing-masing. Sila kedua, sila kemanusiaan. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepat selera, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Sila ketiga, sila persatuan. Gotong royong melakukan suatu pekerjaan untuk tujuan bersama. Sila keempat, sila kerakyatan. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Karena si rambutnya yang seperti emak, dia yang bodoh, jangan salah. Itu tidak benar Pak. Jika mereka melanggar aturan
Sila kelima, sila keadilan. Tidak perlu pintar atau bodoh. Jika melanggar peraturan, kita harus adil menghukumnya. Oke, sudah kita saksikan videonya dan sudah Ibu jelaskan. Sampai di sini sudah jelas? Ada pertanyaan? Sudah ada? Oke, jadi berikutnya anak-anak ya. Setelah menyaksikan pemaparan dari Ibu, kemudian berdasarkan hasil video yang sudah kalian saksikan, sekarang Ibu minta silahkan setiap kelompok mendiskusikan hasil video tadi bersama dengan teman-teman kelompoknya. Di sini Ibu sudah punya lembar kerja kelompok, jadi nanti silakan ditulis nama kelompoknya. Nama kelompoknya minta tolong ditulis secara lengkap ya, nama sesuai yang ada di dalam absensi. Silakan kalian diskusikan dengan teman-temannya berdasarkan hasil paparan, yaitu sila kedua, kelompok 2 sila ketiga, kelompok 3 sila keempat, kelompok 4 sila kelima. Ya, sila kelima. Silakan tuliskan kelompoknya di situ, ya, jumlah kelompoknya berapa. Kalau nomornya ada yang kurang ditambah saja pakai tulis langsung. Oke, silakan. Yang bacakan hasil dari kesepakatan apa diskusi kalian di sini satu orang saja. Mau Rangga boleh, Anisha boleh. Kalian yang sepakati siapa yang mau ditunjuk temannya untuk membacakan hasil diskusinya. Oke, nanti kalau sudah tentukan siapa yang baca. Boleh Arif, boleh Dito. Silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Penerapan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menekankan pentingnya kesetaraan hak dan kesatuan bagi semua warga negara. Diskusi ini menyoroti tantangan dalam mewujudkan keadilan sosial serta pentingnya upaya kolektif untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Penerapan sila kelima ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Oke, sudah? Silakan yang ingin bertanya. Untuk kelompok 4 materi sila kelima. Silakan Kak. Perkenalkan, nama saya Siti Mahfuzah dari kelompok 2 yang bertanya apa dampak positif dan negatif dari penerapan nilai-nilai Pancasila. Dampak positif dan negatif. Ya, intinya saja Bang. Dampak positif penerapan Pancasila meningkatkan persatuan dan kesatuan, menumbuhkan rasa cinta tanah air, mewujudkan keadilan sosial, membangun karakter bangsa, meningkatkan kesejahteraan, memudahkan komunitas dan mobilitas, pembangunan dan merata. Dampak negatif penerapan Pancasila, potensi konflik akibat tafsir yang berbeda, tantangan dalam penerapan, penyelenggaraan untuk kepentingan politik, masukannya ideologi asing, gaya hidup konsumtif dalam individuatif. Oke, sudah? Bagaimana penanya? Masih ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, alhamdulillah ya. Berarti presentasinya sudah selesai. Sekarang anak-anak, Ibu minta kalian memberikan tanggapan kepada kelompok lain. Ya, kelompok 1 boleh milih tanggapannya untuk kelompok yang mana. Ya, silakan diutarakan dengan bahasa kalian. Yuk, silakan dari kelompok 1 akan memberi tanggapan kepada kelompok berapa? Boleh nggak ada kesana kan? Nah, gitu. Oke. Saya bisa dari kelompok 1 Memberi tanggapan. memberi tanggapan kepada sila ketiga Pancasila. Apa di Indonesia meningkatkan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman. Diskusi tentang sila ini seharusnya menghasilkan pemahaman bahwa persatuan bukti berarti berseragaman, melainkan kemampuan untuk hidup berdampingan secara harmonis meskipun berbeda-beda. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1.
pagi hari ini. Ya, nah, jadi Ibu akan bagikan LKPD-nya, silahkan diisi. Ya. Jadi kau sudah, alhamdulillah. Yang sudah boleh mengumpulkan diri. Oke. Oke ya, satu lagi, 1, 2, 3, satu lagi. Oke, sudah. Alhamdulillah ya. Sudah terkumpul. Ya, anak-anak ada yang kesulitan tidak pada pembelajaran pagi ini? Tidak. Ya, jadi kita simpulkan bahwasanya pembelajaran pada pagi ini alhamdulillah berjalan lancar. Ya. Nah, apa itu penerapan atau bagaimana penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Kemudian tadi berdasarkan dari pertanyaan-pertanyaan temannya, apa tantangan dalam kita sebagai individu untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila tersebut? Ada yang masih ingat tadi apa tantangannya? Kita simpulkan dulu hasil dari pembelajaran kita. Apa tadi tantangannya? Salah satunya harus globalisasi, ya kan? Budaya asing, kebiasaan-kebiasaan dari luar, budaya barat yang masuk ke Indonesia itu juga menjadi sebuah tantangan untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak boleh kita berdiri semuanya. Ya, Ibu punya boleh semuanya lihat ke depan. Ya, kita tutup supaya tidak suntuk. Ibu punya tepuk, namanya tepuk 5. Jadi jangan ikuti Ibu dulu, Ibu kasih contoh dulu seperti ini. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Bisa? Bisa. Kalau yang rajin ikut pramuka, insya Allah bisa. Ya, yuk mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Salah. Tepuk 4. Oke, yang salah maju ya. Tepuk 4, tepuk 5. 3 kali tepuk 5. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. 5 kali tepuk 5. Oke, terima kasih. Tepuk tangan yang meriah untuk kelas 1. Oke, silakan duduk kembali. Ya. Oke, jadi anak-anak Ibu menyampaikan sudah pesan. Ya, Ibu berharap ini pesan untuk kalian. Ya, Ibu berharap setelah mempelajari bab ini, yuk sama-sama kita melaksanakan nilai-nilai Pancasila ya dalam kehidupan kita, baik itu di rumah, di sekolah ataupun di masyarakat. Ya, terima kasih. Ibu tutup sampai di sini, Ibu cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu di minggu depan. Assalamualaikum